السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والآباء والأمهات, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma'ul Husna, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang asma Allah. 3 asma Allah berturut-turut, yaitu Al-Alim dan Al-Alim, juga Allamul Ghuyub. Allah sebagai zat yang maha berilmu, maha mengetahui, dan juga maha tahu akan hal-hal yang tersembunyi atau yang gaib. Tinggallah poin terakhir, yaitu tentang faidah dari iman kita kepada 3 asma tersebut, Al-Alim, Al-Alim, dan Allamul Ghuyub. Yang pertama, menetapkan ilmu yang sempurna dan komprehensif bagi Allah atas segala perkara yang kecil dan besar. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terlihat, semuanya terdetek, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ilmunya dilahirkan dalam ketidaktahuan apa-apa, kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan, kemudian akal berpikir mulai kecil, merangkak, kemudian belajar, meraba, melihat apa yang dipegang, apa yang dilihat, dan begitu seterusnya. Ketika sudah bisa bicara, baru bertanya apa ini, apa itu, kemudian direkam, dihafal. Seperti itu pengetahuan manusia sampai pada titik tertentu. Namun Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ini bedanya, dan juga tidak dihapus oleh lupa. Di antara kita, di antara manusia, banyak yang pintar, tapi kalau sudah pada umur tertentu mulai nasallallahu alaihi wasallam, kalaupun tidak pikun, lupa-lupaan. Janji 1-2 orang, satu hari sudah lupa, apalagi 5-10 orang janjinya, lupa semua. Allahul musta'an.
Yang kedua, merealisasikan ibadah hanya kepada Allah, sebab ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui makhluknya, sedangkan yang tidak mengetahui makhluknya tidak layak dan mustahil menjadi Tuhan. Ya. Artinya apa? Tauhidnya akan semakin mantap, tauhid uluhiyahnya semakin mantap dengan mengetahui tauhid asma dan sifat ini, khususnya al-alim dan al-alim, juga alamul ghuyub. Tauhidnya semakin mantap. Kemudian yang ketiga, akan menguat imannya pada takdir baik dan buruk. Karena apa? Ketika kita dalam hidup tersandung oleh masalah, terbentur oleh problem, ya, dengan pikiran kita yang terbatas, dengan jangkauan berpikir kita yang terbatas, kita bisa jadi berpikir A, ternyata dapat beberapa hari, dapat berapa bulan, terbukti ternyata B, ya kan? Maka di situ mungkin timbul suudzon, naudzubillah, kepada makhluk, kepada sesama, juga barangkali was-was dari setan kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Dengan belajar asma Allah al-alim dan al-alim, juga alamul ghuyub, maka ya, kita akan menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho dengannya, sehingga ya, nantinya ketika telah tersingkap hakikat atau kenyataan yang tertutup bagi kita, dan itu diketahui oleh Allah tentunya sejak awal, maka ya, kita tentunya akan semakin bersyukur akan takdir-takdir Allah yang baik bagi hambanya. Meskipun sekali lagi di awalnya mungkin terlihat buruk, terasa pahit, akan tetapi ya, karena ilmu Allah yang terdahulu dan yang akan datang, maka takdir atau iman kepada takdir itu akan semakin kuat pada diri hamba dan selalu husnudzon kepada Allah. Kemudian yang keempat, apabila seorang hamba telah menyadari bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang lahir dan batin, yang rahasia maupun terang-terangan, kecil maupun besarnya, maka dia pasti berpegang kepada aspek istiqomah dan ketaatan. Hatinya pun akan tenang ya, sehingga mentalnya stabil. Artinya dengan beriman kepada asma ini, hati seorang mukmin akan semakin mantap dan tenang, serta percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam beribadah kepadanya dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mencintai ilmu dan ulama, karena Allah menyuruh manusia untuk berilmu dan mengangkat derajat mereka dengan ilmu ya. Karena sumbernya semuanya dari Allah al-alim, semuanya dari Allah al-alim, semuanya dari Allah alamul ghuyub. Maka seorang hamba tentunya akan mencintai ilmu dan ahlinya atau para ulama, karena Allah menyuruh manusia untuk berilmu. Allah menyuruh manusia untuk belajar. Ayat yang pertama kali turun saja, Iqra, baca. Sedangkan membaca itu adalah kunci ilmu. Dan mengangkat derajat mereka dengan ilmu. Berapa banyak? Mungkin sempat saya singgung berapa banyak orang yang ya, sebenarnya bahkan pada masanya dahulu adalah dari kalangan budak, akan tetapi karena ilmunya ya, terangkat derajatnya, bahkan di kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas ya,
muridnya Ibnu Abbas berapa orang, termasuk Ikrimah, bukan Ikrimah bin Abi Jahal tapi Ikrimah yang lain misalnya, adalah dari kalangan budak. Kemudian yang lainnya pula, di mana sampai ketika, mungkin saya ingatkan lagi, ketika di musim haji Khalifah Umawi, ya, Khalifah Umawi pada saat itu sedang berhaji bersama putranya, ya, kemudian melihat orang-orang berjubel mengitari, ya, seorang yang terlihat dari, ya, penampilannya adalah sebagai seorang budak. Ketika dicek ternyata beliau adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian sang khalifah pun merasa akan kadar dirinya, wahai anakku, tuntutlah ilmu, kata Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Khalifah Umawi memotivasi anaknya agar menuntut ilmu karena budak itu, ya, lebih dihormati daripada kita, kata beliau. Subhanallah. Karena apa? Karena ilmunya, ya. Kemudian yang keenam, bertambah rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu, karena inilah buah dari ilmu. Buah daripada ilmu adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Untuk apa? Ya, banyak berilmu akan tetapi, ya, semakin jauh dari Allah. Ilmu duniawi misalnya, tapi kelebihan daripada ilmu agama bahwasanya semakin dalam, semakin banyak, ya, mengenal ilmu agama dengan berbagai cabangnya, mulai dari tauhidnya, kemudian tafsirnya, kemudian hadisnya, kemudian fikihnya, dan seterusnya, maka pengagungan kepada Allah, takutnya kepada Allah akan semakin bertambah. Kemudian yang ketujuh, berdoa kepada Allah dengan nama Al-Alim dan Al-Alim, juga Allamul Ghuyub, baik itu dengan doa permohonan maupun dengan doa ibadah. Doa permohonan dilakukan dengan meminta kepada Allah Subhanahu atas namanya yang Maha Tahu, sedangkan doa ibadah yaitu menghadirkan kebutuhan hamba kepada ilmu Allah, sebagaimana ia berusaha mengajarkan pada manusia apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Nah, dengan menyebut misalnya ketika kita belajar, ketika kita menghafal, berusaha menghafal Al-Quran, misalnya ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Fattah, iftah alaina abwaaba ilmik, misalnya, ya Allah, wahai zat yang maha membuka, maha tahu, bukakanlah ilmu pengetahuan kepadaku. Kita panggil asma Allah dengan, ya, asma yang khusus yang pas dengan apa yang kita inginkan, termasuk di sini ketika ilmu, maka yang pas kita menyeru Allah dengan Al-Alim atau Al-Alim, juga Allamul Ghuyub ketika kita mengeluhkan atau curhat kepada Allah, ya, tentang masalah kita, tentang, ya, problem kita, maka kita memanggil ya Allamul Ghuyub, ya Allamul Ghuyub. Kita panggil asma Allah yang satu ini, kemudian kita memohon apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kita beralih kepada asma berikutnya yang ke-38 di sini, yaitu Al-Basir. Allah sebagai zat yang maha melihat, yang maha melihat, ya, hambanya, dan juga apa yang tersimpan dalam hati maupun pikiran hamba juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma Al-Basir ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 42 kali, lumayan banyak.
Seperti ketika Allah menceritakan tentang Isra Mi'raj ya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tutup dengan asmanya ini, subhanalladzi sakhkhara lana, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di sini Allah sebutkan ya, ketika Allah menceritakan tentang perjalanan luar biasa, salah satu mukjizat Nabi kita, di mana perjalanan dari Makkah sampai ke Palestina pada waktu itu adalah 1 bulan. Satu bulan, kemudian Nabi mengerjakannya atau melakukannya sebagian malam, tidak cukup di situ, juga sampai rekreasi ke langit. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan sesungguhnya dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat perjalanan nabinya, mendengar gosip ataupun olok-olok ataupun ejekan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang ya, mengejek nabinya dan menganggap peristiwa tersebut sebagai hayalan Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian juga diantaranya ketika Allah menyatakan pada surah Al-Hajj ayat 61, Allah tutup juga, dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Sama di sini bergandengan, paling banyak memang bergandengan dengan asmanya As-Sami'. Ya. Dan karena Allah lah yang memasukkan malam ke siang dan juga memasukkan siang ke malam, yaitu pergantian, siang mengatur pergantian siang dan malam, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian pada surah Al-Furqan sebagai ayat ke-20, Allah juga nyatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Di sini hanya satu, yaitu asmanya Al-Basir. Dan begitulah kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai fitnah, uji coba. Yang mukmin dengan yang kafir diuji dengan yang mukmin diuji dengan yang kafir. Sabarkah kalian atas fitnah itu? Kata Allah, atasbirun, sedang Allah Rabb kalian maha melihat ya, maha melihat kesabaran kalian, maha melihat juga sikap ataupun perbuatan kalian. Baik. Asma Al-Basir ini termasuk asma yang menumbuhkan rasa diawasi dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha memantau makhluknya, mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa-apa yang tersembunyi di dada. Berapa banyak manusia yang pandai, bukan hanya bersilat lidah, karena negeri kita negeri pencak silat ya, tapi juga ya berubah mimik atau wajah, ya kan, juga negeri sinetron. Allahul musta'an. Jadi ini tidak berlaku bagi Allah, tidak berlaku bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat. Ya, mata itu berbicara. Mata itu berbicara. Dan subhanallah, ya, memang meskipun ilmu tersendiri tentunya banyak, ada orang-orang tertentu yang mampu, punya kemampuan tinggi untuk itu, untuk membaca bahasa mata.
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu sebagai ya bahwasanya Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa-apa yang tersembunyi di dada. Ya, banyak orang yang menyimpan rahasia di dadanya. Makanya dikatakan ada pepatah qulubul abrar kuburul asrar. Qulubul abrar kuburul asrar. Hati orang-orang baik itu, hati orang-orang mulia itu kuburannya rahasia. Artinya kalau ada orang nitip amanat rahasia dikubur, dijamin tidak keluar. Salah. Qulubul abrar kuburul asrar, kata pepatah Arab. Nah, akan tetapi itu tidak juga berlaku bagi Allah. Ya, tersembunyi, rahasia yang tersembunyi di dalam dada siapapun dari makhluknya itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang tersembunyi darinya, baik amalan hamba maupun gerak hati, niat dan seterusnya, semua terekam dan terjaga. Rahasia bagi Allah adalah terang-terangan dan perkara yang gaib adalah tampak, tidak tertutup bagi Allah Subhanahu. Adapun dari sisi bahasa, al-basir berasal dari basara yabsuru, yang berarti indera mata kalau bagi makhluk, dan alat optik, alat yang dipakai untuk melihat. Kalau di Irak situ ada kota Basrah. Tahu kota Basrah? Salah satu kota terpenting yang dengan nama itu sampai sekarang tetap kota Basrah. Di situ dulunya madrasah Quran Ibnu Mas'ud di situ ya, radhiyallahu anhu. Ada juga madrasah Nahwu di Basrah. Ada Basrah, ada Kufah di Irak itu. Dan dua-duanya adalah madaris atau madrasah, atau kalau sekarang mungkin ya kuliah atau kampus khusus ya penggodokan bahasa Arab dan juga Al-Qur'an, di mana keduanya seperti magnet atau seperti kutub yang tidak ketemu. Kalau ini membolehkan, ini tidak membolehkan. Kalau yang pernah belajar nahwu, qalal basriyun, qalal kufiyun, itu selalu ya. Kalau fa'il di marfu di sini tidak boleh juga mansub. Selalu tentunya dengan hujah-hujah. Al-muhim, jadi Basrah yaitu kota yang begitu dipandang ya, begitu dipandang itu langsung bisa membuat orang betah, bisa membuat orang jatuh hati di situ maksudnya. Sedang al-basirah berarti ilmu dan kecerdasan. Jadi berasal dari dua kata, basar yaitu yang berarti indera mata, kemudian al-basirah yaitu ilmu dan kecerdasan. Dan dari kata basirah ini juga timbul kata firasah. Apa firasah itu? Insting. Feeling kalau dengan bahasa ini ya. Firasat, iya, bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia. Firasah yaitu firasat. Kalau diartikan dengan istilah awam yaitu feeling ya. Jadi bahasa Inggris padahal. Indonesia ada bahasa asli Indonesianya. Mata batin. Iya, mata batin, ahsan. Ya, jadi firasat, kemudian al-muhim. Jadi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi'ainillah. Kata Rasulullah SAW, hati-hati, takutlah kepada firasat seorang mukmin karena ia melihat dengan mata Allah. Maksudnya apa? Sedikit melesetnya ketika firasat itu dari seorang mukmin yang taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara firasat afrasun nas berapa? Dalam hadis, orang yang paling jitu firasatnya itu ada 3 atau 4? PR ya. PR.
Kalau ada yang bisa jawab sekarang, tiket umroh apa haji ini? Afrasun nas thalatha atau arba'. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Orang yang firasatnya paling jitu itu ada 4. Siapa saja? Ya. Di antaranya Abu Bakar ketika menunjuk Umar sebagai penggantinya. Itu kalau di masa umat ini. Sebelumnya apa? Azizu Misr ketika mewanti-wanti dalam tanda kutip Zulaikha istrinya, bilang akrimi maswah asa ya. Al-ayat ketika si Qutfir raja Mesir mewanti-wanti Zulaikha tentang Yusuf yang baru ditemukan, muliakan anak ini, mudah-mudahan dia bermanfaat nanti buat kita. Itu firasat. Kemudian berikutnya istri Fir'aun kepada Musa. Naam. Satunya naam. Baik. Al-muhim. Jadi PR yang keempat. Kemudian setelah itu ya, Al-Basir juga berarti zat yang maha melihat yang ada di alam gaib, tampak maupun tersembunyi bagi makhluk besar ataupun kecil, kasar maupun halus ya. Yang ada di alam gaib dari pandangan kita, karena pandangan kita terbatas ya. Pandangan kita terbatas. Jangankan alam gaib, alam nyata saja di belakang tembok ini kita tidak tahu ada apa. Ya kan, ada jangkrik di situ atau ada kecoa. Tidak tahu kita. Karena mata kita terbatas. Sedangkan ya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun juga yang di alam gaib. Ya jinnya, ya iblisnya, ya semuanya tampak bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tertutup dari alam gaib ini juga bentuk rahmat Allah kepada kita. Bentuk rahmat Allah kepada kita. Karena ya pernah kejadian, mungkin juga pernah saya singgung, bahwasanya ada orang yang meminta untuk diperlihatkan alam gaib kepadanya. Entah dengan amalan-amalan yang ya mungkin lebih banyaknya adalah pelanggaran, amalan syirik, meskipun dibungkus dengan membaca surat jin 100 kali misalnya, wallahu alam, lupa saya. Tapi ini kejadian nyata. Tapi ini kejadian nyata ya, saya waktu masih awal-awal belajar itu mendengar dari ya seorang dai Kuwait yang menyebutkan ternyata kemudian dikabulkan. Ya, orang ini bisa melihat ya jin 1 pekan penuh tidak bisa tidur. Bayangkan, karena dia mau ke kamar mandi misalnya, ternyata di situ ada jin, tidak jadi mau pipis, tidak jadi mau buang hajat. Allahul musta'an. Dia ke kamar bersama istrinya juga seperti itu, melihat di pojok situ ada dilihati sama jin. La haula wala quwwata illa billah, dalam azab betul. Kemudian dia meminta ruqyah kepada ya, dai tersebut untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia dari yang demikian. Allahul musta'an. Makanya sekali lagi, kita tidak melihat makhluk hidup itu bentuk rahmat Allah untuk kita. Jangan kita labrak, jangan kita melanggarnya. Baik. Kemudian Allah melihat di sini banyak sekali ungkapan baik Ibnul Qayyim maupun yang lainnya juga yang menjelaskan bahwasanya Allah Maha melihat semut hitam yang merayap di malam yang gelap gulita di atas batu hitam. Maha melihat apa yang ada di bawah 7 lapis bumi, sebagaimana Allah juga Maha melihat apa yang ada di atas 7 lapis langit. Allahu Akbar. Ya, kalimat yang luar biasa. Ini bukan kalimat saya sebenarnya, kalimat terjemahan ini.
Ya. Tiada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lebih menyentuh lagi ketika seorang penyair yang bijak ya menyatakan bentuk tobatnya dengan memuji Allah melalui kalimat-kalimat pembukaan. Ya man yara maddal ba'udi janahaha fi dhulmatil lailil bahimil alyali wa yara manata uruqiha fi nahriha wal mukha fi tilkal 'idhamin nuhali wa yara kharirad dami fi awdajiha mutanaqqilan min mafsalin fi mafsali wa yara wusula ghidhal janini bi batniha fi dhulmatil hasha bighairi tamaqquli wa yara makana al-wat'i min aqdamiha fi sayriha wa hafifiha al-musta'jali wa yara wa yasma'u hissa ma huwa dunaha fi qa'i bahrin muzlimin mutahawwali umnun alayya bi taubatin tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali. Allah. Wahai zat yang maha melihat bentang sayap nyamuk dalam kepekatan malam yang gelap gulita. Dia lihat jalan pembuluh darah di nyamuk tersebut, di tenggorokannya dan otak yang terbungkus tulang ringkihnya. Bayangkan, tahu nyamuk? Allahu la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa malu ketika memberikan permisalan seperti nyamuk. Nyamuk berapa kilogram? Sekecil itu ya, kalau kita ingin lihat pakai mikroskop, ya, mumpung ada dosen ini, diperbesar ya. Sekecil itu tahu antum jantungnya berapa? 3 atau 4? Saya lupa. 3 atau 4. Kita yang merasa besar dibanding nyamuk tentunya. Dibanding nyamuk, bukan makhluk Allah yang lain. Jantungnya cuma 1, miskin. Miskin kita ini. Jantungnya 1. Sedangkan nyamuk sekecil itu 3 jantungnya. Kemudian juga alat bedahnya lebih modern dari dokter-dokter kita di mana, di UB. Punya apa? Gunting potong yang melekat pada dirinya. Bayangkan. Anda coba buka di internet. Ya, saya mendapat keterangan ini dari seorang dokter Palestina dan juga muballigh. Ya. Jadi beliau berdasarkan ilmunya, subhanallah, sekecil itu jantungnya 3. Kemudian juga lengkap dengan mukhadir, yang matikan rasa itu? Bios, lengkap dengan biosnya. Makanya ketika kadang sudah selesai baru kita ngerasa sakit, udah terbang, udah kenyang. Karena kita dibios itu ternyata. Subhanallah. Dan juga biosnya dibawa ke barat ke timur itu sama nyamuknya. Ya, subhanallah ya. Luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nyamuk di sini. Kemudian, jadi Allah Subhanahu wa taala juga melihat otak yang terbungkus tulang ringkih seekor nyamuk, apalagi tulang otak kita. Kemudian melihat juga aliran darah di syarafnya bergerak dari satu siku ke siku lainnya. Allah. Engkau juga melihat ya Allah suplai makanan janin sampai ke perut melalui tali pusarnya, bayi manusia ataupun bayi ya hewannya. Allah lihat dalam kegelapan usus tanpa ternoda, tidak tercampuri oleh darah, tidak tercampuri oleh kotoran. Ibu misalnya yang mengandung janin selama 9 tahun 9 bulan taib ya. Di situ di perutnya juga ya ada darah, ada ya juga kotoran ya, baik ya akramakumullah kencingnya ataupun beraknya, tapi tidak terkontaminasi tidak kecampur. Subhanallah ya. Kemudian juga
Allah maha peka dengan jejak tapak kaki seekor nyamuk, bayangkan. Bukan tapak kaki manusia, tapak kaki nyamuk tersebut saat merambat dan bergegas dengan tagasnya, terbang. Subhanallah. Ya, ini menandakan kepekaan penyair ini ketika menggambarkan. Saat itu mana ada film flora fauna itu, tidak ada. Tapi dia bisa ya sampai kepada ya menjepret atau menggambarkan ya nyamuk itu sedetail ini. Saya juga kepikiran, ini bait tahun berapa? Belum ada foto, belum ada kamera. Subhanallah, ini luar biasa juga. Iya. Kemudian engkau dengar dan lihat apa yang lebih halus dari itu. Ini adalah bentuk pujiannya kepada Allah sebelum meminta taubat. Di kedalaman laut ya, yang tentunya bergelora, laut itu ada yang sampai juga api di dalamnya, ada api. Nah, maka karuniakan kepadaku ya Rabb taubat yang dapat menghapus kehilafan dariku yang terjadi sejak lamanya di zaman awal. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan terhadap semua makhluknya. Allah maha menguasai semua ilmu karena semua ilmu itu bersumber darinya Allah. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau sedetail ini terus mau sembunyi di mana kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak bisa. Tak bisa. Allah. Baik. Kemudian langsung kepada manfaat beriman kepada Asma Al-Basir. Yang pertama, penetapan sifat melihat bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungannya, bahwasanya Allah maha melihat walaupun kita tidak mengetahui bagaimananya atau mekanismenya, namun yang pasti ini adalah bagian dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh ya, sebagaimana kaidah Ahlus Sunnah dalam memahami asma dan sifat, tidak diperkenankan kita untuk menanyakan bagaimananya atau menghayalkannya. Tidak ada misalnya dalam hadis bahwasanya Allah punya kelopak mata atau punya bulu mata misalnya. Tidak ada itu. Penetapan mata bagi Allah, na'am, iya. Tapi detailnya seperti itu tidak ada keterangan. Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keterangan tentang itu, khalas. Kita mengimani saja bahwasanya Allah punya mata yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwasanya tak ada satupun dari makhluk yang menyerupainya, termasuk dalam masalah ya, segala masalah dalam bab asma dan sifat ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, ini Abu Hasan Al-Asy'ari ya, beliau ini yang mengalami fase-fase dalam hidupnya yang menjadi imamnya Asy'ariyah di awal hidupnya. Nah, di awal hidupnya, kemudian beliau di masa atau di akhir hidupnya, ketika setelah ya, kembali ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan taubatnya, beliau menuliskan ini dalam kitabnya Al-Ibana ya, Al-Ibana an Usulid Diyanah. Beliau menyatakan wa anna lahu subhana wajhan bila kaif kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa anna lahu subhana yadaini bila kaif kama qala subhana
khalaqtu biyadai wa kama qala bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wa anna lahu subhanah ainain bila kaif kama qala subhanah tajri bi a'yunina. Dan Allah memiliki wajah sebagaimana firman-Nya, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, pada surah Ar-Rahman 27. Jadi Allah punya wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kemudian baginya juga dua tangan, tanpa menanyakan bagaimana tangan Allah, karena Allah menyatakan ketika menciptakan Adam, ya, memerintahkan iblis untuk bersujud kepadanya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada hamba yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah, yang kuciptakan dengan kedua tanganku, surah Sad ayat 75. Dan juga ketika Allah membantah tuduhan orang-orang Yahudi bahwasanya Allah itu kikir, bahwasanya Allah itu pelit, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, kata Allah. Akan tetapi justru tangan Allah dua-duanya terbuka, keduanya terbuka, dia infakkan, artinya dia keluarkan, dia berikan kepada hambanya rizki-rizkinya, ya. Kemudian juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dan menyatakan kalau dirinya punya dua mata, yaitu ketika menceritakan tentang bagaimana kegelisahan siapa? Maryam, saudara Musa, bukan Maryam bintu Imran, tapi Maryam saudari Musa, ketika melepaskan Musa dalam tabut, dalam apa namanya? Iya, kotaknya itu apa? Kotak bayi lah pokoknya. Ya, dalam sunduk atau kotak bayi itu ketika ditaruh di sungai, lepaskanlah dia berlayar dengan pemeliharaan mata kami, tajri bi a'yunina, kata Allah, yaitu berlayar dengan pengawasan mata kami. Dan sirenenya sudah berbunyi. Dengan begitu kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.